Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik sekalian untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti yang sudah Bapak katakan minggu lalu. Di antara kalian udah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok atau belum? Belum, Pak. Belum. Ya baik. Bimbingan kelompok yakni proses bantuan oleh konselor dengan kelompok kecil dan memanfaatkan dinamika kelompok itu untuk membahas suatu permasalahan. Nah, ini juga diambil dari net assessment dalam penentukan kelompok. Ini yakni kita akan membahas tentang dampak strategi belajar. Jadi begitu. Halo, jadi begitu ya Mak, adik-adik. Ya, Pak. Ya begitulah. Oke, Bapak akan menjelaskan asas-asas yang dalam bimbingan kelompok, yakni asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini sukarela enggak? Sukarela, nyantai, Pak. Dalam mengikuti kegiatan ini tanpa ada pelaksanaan baik dari Bapak atau yang lain, kemudian kegiatan Bapak harapkan kalian semua mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya. Ya benar, jadi seperti itu, paham benar. Jadi langkahnya nanti ada perkenalan dengan memakai permainan, kemudian pembahasan materi dan kesimpulan. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi gini, nanti kalian sebutkan nama yang lain, jawab hai, namanya dimulai dari Bapak ya. Hai, nama Bapak Widi Surya Alam. Teruskan Mas Yusuf. Hai, nama saya Yusuf. Ya, bagus. So, selanjutnya Mbak Aurelia. Hai, nama saya Aurelia. Terus selanjutnya Mas Andika Bintang Laksana. Hai, nama saya Andika. Terus selanjutnya Mah Jilan. Hai, nama saya Jilan. Terus selanjutnya Mbak Mutiara. Hai, nama saya Mutiara. Selanjutnya Mas Dimas. Hai, nama saya Dimas. Selanjutnya halo Mbak Desita Permatasari. Hai, nama saya Desita. Ya, baik, nah semuanya kan sudah memperkenalkan diri. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Jadi nanti ketika Bapak bilang kanan, kalian harus menoleh ke kiri dan menyebutkan kanan. Lalu kalau Bapak bilang ke kanan, nanti menoleh ke kiri. Apakah sudah siap? On cam aja biar kita sama-sama mengenal. Yoi. Oke. Bapak bilang toleh ke kanan, nanti kalian harus menoleh ke kiri, sedangkan nanti Bapak bilang ke kiri, kalian akan menoleh ke kanan ya. Nanti kalau ada yang salah, hukumannya nyanyi. Setuju?
Enggak, Pak. Setuju lah. Nyanyi Nyanyi kok. apa? Nyanyi aja. Nyanyi apa? Indonesia Raya. Gimana, Suaraku setuju? jelek, Pak. Gimana? Ya, Pak, lanjutkan. Enggak open mic semua, open mic kau. Biar seru. Ya baik, Bapak. Bapak bilang ke kanan, kalian harus noleh ke kiri ya, dengan menyebutkan kanan. Ya, 1, 2, 3. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Ya, siapa yang salah tadi? Zilan, Pak. Ayo lah nyanyi. Ya nyanyi Nyanyi apa, Mas. Pak? Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sampai lengkap ini, Pak. Gimana Mas? Sampai lengkap, Pak. Lengkap oh. Masa setengah-setengah? Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke Mas, baik. Hiduplah tanah. Yuk, satu lagi ya. Ke kiri. Oke, Pak. Kanan. Ke kiri. Kanan. Kiri. Wah, Mas Andika kayaknya salah tuh. Ya udah ke kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kan Kanan. siapa yang salah lagi? Ayo. Zilan, Pak. Zilan lagi, Pak. Mas salah Sob. terus ya Mas. Ya udah, Kelas. kita mulai nih. Bapak izin share screen ya. Oke, Pak. Ya. Sebentar ya. Tunggu. Ini kawan. Nuni ya?
tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar? Tahu, Pak. Yang lain gimana ini? Ada yang tahu nggak? Ya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk manusia. Belajar adalah proses pencapaian berbagai kemampuan, keterampilan, dan sikap. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugasnya serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa yang mengalami kesulitan. Di sini ada yang mengalami kesulitan tentang belajar. Ada enggak yang mengalami kesulitan belajar dalam usaha memahaminya? Gimana Mas Dimas? Ada enggak Mas Dimas? Ada, Pak, karena di rumah, Pak. Interaksinya kurang. Oh, terus yang lain? Mas Mozilan kok diam-diam saja? Diam-diam baik. Apakah Mas Zilan kesulitan belajar? Sulit memahami materi, Pak. Contohnya kayak apa? Ada yang lain Mas? Mungkin Mas Andika Bintang Laksana. Tinggal, Pak. Gimana Mas? Tinggal. Iya. Ya baik, di sini kesulitan belajar yaitu contohnya itu kayak apa? Sulitnya dalam apa ya? Dalam mempelajarinya terus dalam apa? Bentar. Apa sih? Oke, dek, kok maca iki? Sithik. Kesulitan belajar kok, Bang? Kesulitan belajar, contohnya. Ya wes. Kesulitan belajar yaitu tidak bisa memahami apa yang diajarkan. Contohnya kayak guru menerangkan tapi nggak diperhatikan gitu. Apakah ada yang kayak gitu? Kadang-kadang, Pak. Wih, jangan gitu Mas. Nanti nggak bisa menerima apa yang guru diajarkan. Ya, Pak. Ya. Di sini ciri-ciri hakikat belajar yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif. Yang kedua, perubahan ini tidak berlangsung saat menjalankan penetapan atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan ini tidak terjadi begitu, melainkan harus berusaha. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik dan kedewasaan. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang baik. Apakah bisa dipahami untuk ciri-ciri belajar hakikat belajar? Bisa, Pak. Yang lain gimana ini mbak-mbaknya?
Yang lain. Ya kalau nggak ada, Bapak teruskan. Kebiasaan belajar. Di sini siapa yang kebiasaannya belajar itu dengan menonton TV terus atau gimana gitu? Mas Dimas, kebiasaan belajar itu apa sih? Atau Mas siapa itu? Mas Andika Laksana. Halo, Gimana, Pak? kebiasaan belajar itu gimana? Membaca dari buku dan internet. Terus yang lain? Udah, Pak. TV sekarang nggak mutu, Pak, isinya. Oh iya Mas. Ya mau Zilan, kebiasaannya belajar mau Zilan itu seperti apa? Kadang membaca buku, Pak. On cam Terus Mas, nggak di kelihatan internet. ini Mas, nggak enak kalau nggak kelihatan. Gimana Mas? Kadang sih baca buku sama nyari di internet, Pak. Terus apa Mas Andika Laksana, kebiasaan belajarnya Mas Andika itu kayak apa? Membaca buku sama membaca materi yang dikasih di WA atau di ruang edukasi. Oh, terus yang mbak-mbaknya ini kebiasaan belajarnya seperti apa? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Ya baik, kebiasaan belajar yaitu sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tetapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Apakah sudah mengerti kebiasaan belajar itu seperti apa? Halo, on mic biar enak. Paham, Pak. Mantap. Sambil minum nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ini contoh pengertian gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Mengenal tipe gaya belajar yaitu tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, yaitu belajar dengan cara melihat. Ya, ini ciri-ciri tipe visualnya. Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkan, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit instruksi dan perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, perencanaan yang baik.
Apakah sudah dipahami? Kalau belum, tolong dipahami ya. Paham. Terus ini ada strategi belajar tipe visual. Di sini ada yang mempunyai strategi belajar atau enggak? Kayak strategi belajar agar apa? Bisa konsentrasi gitu loh. Apakah ada? Saya enggak, Pak. Ya baik, strategi. Ada, Apakah ada? ada Pak. Gimana strateginya belajar, Mbak? Dek. Buat coret-coretan atau tanda-tanda penting biasanya Pak. Contohnya? Bikin notes atau stabiloin yang penting-penting. Oh, Mbak Desita Permatasari, apakah ada? Palingan kalau aku itu kayak kata-katanya disingkatkan. Catatan disingkatkan. Contohnya kayak pas Oh, kimia kayak kan? rangkuman. Iya, Oh, sama kayak itu kalimat kimia itu kan itu bebas kayak sulit komplit itu kayak rumit. oh iya. Ini yang cowok gimana ini? Pernah belajar atau tidak ini? Main game. Gimana Mas strateginya Mas? Ini Mas Muzila sama Mas Yusuf ini sama Mas Andika nggak on mic ini sama on cam. Ini Mas Andika, gimana strategi belajarnya Mas Andika? Garis yang penting-penting. On cam Mas. Udah, Pak. Catat yang penting-penting. Ya terus? Terus Mas Mozilla ini gimana strategi belajarnya? Lu Mas Mozilla? Kalau Mas Yusuf ini gimana ini? Kok dari tadi diam? Lu Mas Yusuf? Mas Ucok. Ya udah, kalau nggak ada strategi belajar tipe visual, yaitu belajar dengan menggambar, terus belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan simbol atau tanda penting yang tadi Mbak siapa? Mbak Aurel ya, kayak gitu. Terus belajar menggunakan menonton video gambar-gambar dan berwarna, lalu membuat pengelompokan. Selanjutnya ya, ini tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Apakah di sini kalian sudah paham itu strategi belajar itu apa? Sudah. Yang lain gimana ini? Apakah sudah paham? Sudah Pak. Sudah, Pak. Mas Dimas Wanja, apakah sudah paham? Sudah. Pak. Oh ya, bagus. Pesan dan kesan.
Ya baik, di sini pesan dan kesan mengikuti bimbingan kelompok itu gimana? Pesan dan pesan mengikuti bimbingan kelompok. Mas Dimas coba. Pesan Kesan seru, dan Pak, pesan. menarik. Terus yang lain? Yang lain gimana ini? Gimana Mbak-mbak ini gimana? Pesan dan kesan mengikuti bimbingan kelompok. Halo. Menarik juga. Terus Mbak Aurelia Putri, kesan dan pesannya gimana ini? Atau Mas? Menarik juga, Pak. Oh, terus yang lainnya? Mau Zilan gimana ini Mas? Kesan dan pesannya? Atau Mbak siapa ini? Andika, Mas Andika gimana pesan dan kesannya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini di sore hari ini? Halo. Seru, Pak. Gimana Mas? Seru dan asik. Terus Mas Yusuf, gimana Mas Yusuf? Halo Mas Yusuf. Seru, Pak. Oh seru. Ya baik, terima kasih atas sore hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Terima kasih banyak. Saya Ya, tutup Pak, ya. sama-sama. Pak, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya Mas. Mbak, jangan keluar dulu. Gak apa-apa. Mau di foto. Oh, Bentar. ngeri. Senyummu. Pada senyum semua. Bentar ya, bentar. 1, 2, 3. Oke. Bentar, jangan keluar dulu. Bentar, jangan keluar dulu ya. Mau ngomong.